Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murjiatur Rahma Al-Mulkiyata dengan NIM 241080285. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah Peradaban Islam yang memiliki judul Peradaban Islam pada Masa Kenabian. Langsung saja ya, jadi di peradaban Islam pada masa kenabian ini ada periode yang pertama, yaitu dalam periode Mekah. Nah, periode Mekah, di periode Mekah ini lahir pada Senin 20 April pada tahun 571 Masehi. Nah, yang didirikan oleh bangsawan Quraisy dan Bani Hashim. Pada 17 Ramadan pada tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, Waraqah bin Naufal atau seorang pendeta Nasrani itu berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi sebelummu." Nah, setelah 2 tahun setelahnya, Malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu pada surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi itu Malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua pada surah Al-Muddatsir ayat 1-7 yang sudah saya bacakan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terhadap tahap-tahap dakwah. Jadi, dalam tahap-tahap dakwah ini dilakukan secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Nah, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Nah, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94. Jadi yang pertama tahapnya itu secara diam-diam, yang kedua dakwahnya itu kepada keturunan Abdul Muthalib, dan yang terakhir itu dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah diturunkan surat Al-Hijr ayat 94. Nah, selanjutnya menjelaskan faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi, para pemimpin Quraisy itu tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya itu tentang tentangan kaum Quraisy. Jadi di sini Abu Thalib meminta milih salah satu di antara dua, yaitu yang pertama memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya. Yang kedua adalah menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Nah, budak-budak yang masuk Islam itu disiksa oleh tuannya, dan para pemimpin Quraisy itu menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarga yang masuk Islam atau sama dengan murtad. Tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenakan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Jadi itu tantangan dalam kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan dan diikuti oleh 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita berangkat ke Habasyah. Dan
dalam pemimpin Ja'far bin Abi Thalib itu diikuti 81 orang, yaitu 80 pria dan 1 wanita. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang Abu Thalib dan Hadiyah wafat. Jadi dalam masa ini tuh 10 tahun kenabian, Abu Thalib pelindung utamanya. Terus beliau meninggal dengan usia 87 tahun. Nah, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Nah, ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diejek, disuraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini yaitu tahun ke-10 dari kenabian tersebut di atas oleh Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tahun ke-11 kenabian ada 6 orang dari suku Khazraj Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan tahun yang ke-12 itu tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Nah, yang terakhir itu tahun ke-13 kenabian sebanyak 73 orang dari Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Selanjutnya menjelaskan tentang periode Madinah. Nah, periode Madinah itu hijrah ke Yasrib. Nah, Nabi itu membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba pada Jumat 12 Rabiul Awal atau 13 kenabian atau disebut tanggal 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim. Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Yang selanjutnya menjelaskan tentang membangun masyarakat Islam. Jadi setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam itu hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan kaum Ansor. Ini penjelasan tentang membangun masyarakat Islam. Yang selanjutnya menjelaskan tentang konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 kelompok, yaitu Arab Muslim, Arab non-Muslim, Yahudi. Dan Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam. Selanjutnya yaitu Perang Badar. Nah, Perang Badar itu dilakukan pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Nah, orang-orang Quraisy sebanyak 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah, sementara orang Islam sebanyak 314 orang. Muslimin keluar sebagai pemenang. Nah, itu penjelasan tentang sedikit Perang Badar. Selanjutnya yaitu Perang Uhud. Nah, Perang Uhud ini dilakukan pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Pada Abu Sofyan memobilisasi 3000 prajurit. Nah, Nabi Muhammad dengan pasukannya 1000 orang. Kalau Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 Yahudi membelot dan 70 orang muslimin gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sofyan, Hindun. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang Perang Ahzab atau Kondak. Nah, dilakukan pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Nah, orang-orang Quraisy suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sofyan. Nah, terdapat 3.000 orang prajurit muslim. Ini penjelasan tentang Perang Ahzab atau Kondak. Nah, selanjutnya perjanjian Hudaybiyah yaitu pada tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji sudah diisyaratkan, Nabi memimpin 1000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umrah sebelum tiba di Mekah. Nabi berkemah di Hudaybiyah. Selanjutnya ini menjelaskan singkat tentang Haji Wada. Nah, Haji Wada ini dilakukan pada tahun 10 Hijriah pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Nah,
Selanjutnya, Nabi wafat itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Nah, Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya." Itu jadi penjelasan dikit tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.